Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Bersama pacar, pergi ke acara kondangan. Selamat datang di video media pembelajaran. Di video ini, kami akan membahas tentang masalah sosial dan eksklusi sosial. Kita semua pasti sering mendengar kata masalah, bahkan hampir semua orang pernah mengalami yang namanya masalah. Pada hakikatnya, masalah adalah sesuatu yang tidak kita inginkan dan harus diselesaikan. Selain masalah sosial, ada pula yang namanya eksklusi sosial. Dalam sudut pandang sosiologis, eksklusi sosial juga disebut marginalisasi sosial, yaitu suatu tindakan penyingkiran atau pengucilan ke pinggiran masyarakat. Eksklusi sosial mengacu pada cara-cara di mana individu dapat terputus dari keterlibatan penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Misalnya orang-orang yang tinggal di perumahan yang bobrok dengan sekolah-sekolah miskin dan sedikit kesempatan bekerja di daerah itu dapat secara efektif mengalami penolakan dari kesempatan untuk memperbaiki diri yang dimiliki kebanyakan orang di masyarakat. Tapi kita akan fokus pada pembahasan tentang masalah sosial, terutama masalah sosial yang sedang terjadi sekarang. Menurut Vincent Perillo, seorang ahli sosiologi asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa pengertian masalah sosial mengandung 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama, kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Suatu kondisi yang dianggap sebagai masalah sosial, namun hanya terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan, bukan termasuk masalah sosial. Lalu apabila dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau non-fisik, baik pada individu maupun masyarakat, kemudian merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan kebutuhan akan pemecahan. Umumnya, ada 7 bentuk masalah sosial yang mungkin saja bisa terjadi di dalam masyarakat, yaitu kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, penyakit menular, kenakalan remaja, dan aliran sesat. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu contoh masalah sosial yang terjadi 2 tahun belakang ini. Akan disampaikan oleh Eka Kusniatul Wida. Ya, COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus yang merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Biasanya, seseorang yang terjangkit COVID-19 akan merasakan gejala-gejala umum seperti demam, batuk kering, dan rasa lelah. Lalu, kapan tepatnya virus corona ini masuk ke Indonesia? Pemerintah mengumumkan untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2020 bahwa ada 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Namun, pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Lalu, bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 ini? Dari sekian banyak kerugian yang disebabkan oleh musibah pandemi COVID-19, kerugian yang teramat besar adalah terenggutnya nyawa banyak orang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sesuai dengan data Kemenkes Republik Indonesia, terdapat 685.639 orang, pasien sembuh sebanyak 558.703 orang, dan pasien meninggal sebanyak 20.408 orang.
Jumlah suspek sebanyak 66.914 orang dan jumlah spesimen sebanyak 52.672 spesimen pada 23 Desember 2020. Wabah ini juga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang bahkan mencapai nilai negatif secara global termasuk Indonesia. Selain itu, keputusan pemerintah meliburkan sekolah demi mengikuti prokes menyebabkan stagnasi di dunia pendidikan, hingga diambil kebijakan belajar di rumah melalui jaringan online. Solusi yang diambil ini juga ternyata tidak lepas dari masalah, mulai dari sarana, biaya pembelian paket internet, penguasaan teknologi yang masih rendah, jaringan internet yang sering lemot, dan masih banyak masalah lainnya. Lalu bagaimana kita dapat memecahkan masalah wabah COVID-19 ini? Pemerintah telah secara resmi menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Kita juga harus mematuhi protokol kesehatan 5M untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi pada intinya kita semua tidak bisa menduga kapan sebuah masalah itu akan datang. Contohnya seperti wabah COVID-19 yang kita alami. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti protokol kesehatan yang ada agar virus COVID-19 tidak menyebar. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video media pembelajaran yang singkat ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buah mangga, buah mengkudu. Sampai jumpa di lain waktu.